Maka kami akan membuka presentasi kami kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pagi kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Filsafat Ilmu dan Filsafat Kepustakawanan dalam aspek ontologis. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Martiani Gani, biasa dipanggil Tia, dan rekan saya Zalfa Tia Wulandari yang biasa dipanggil Zalfa. Dan saya sendiri Sarah, biasa dipanggil Sarah. Langsung saja dimulai dari subbab pertama. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan terkait latar belakang dari materi yang akan kami sampaikan. Yaitu filsafat ilmu dan filsafat kepustakawanan memiliki hubungan dalam aspek ontologis. Aspek ontologis di sini adalah bagian dari filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan dan eksistensi. Dalam konteks filsafat ilmu dan filsafat kepustakawanan, aspek ontologis ini membantu kita memahami dasar-dasar keberadaan dan realitas dalam kedua bidang tersebut, dan juga menjelaskan kepada kita atas pertanyaan apa sih perpustakaan itu, kenapa perpustakaan itu dibuat, dan tujuannya apa. Kedua subjek tersebut ini ada filsafat ilmu dan filsafat kepustakawanan adalah dua domain yang terikat namun tetap memiliki perbedaan. Berdasarkan jurnal Librarianship and the Philosophy of Information oleh Ken Harald, berikut penjelasannya. Yang pertama ada filsafat ilmu. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu terdapat dua aliran utama yang membahas sumber pengetahuan, yaitu empirisme dan rasionalisme. Apa sih empirisme dan rasionalisme itu? Empirisme di sini adalah pemahaman yang lebih menekankan pengalaman dan pemaparan dan pengamatan sebagai dasar ilmu. Sebaliknya, rasionalisme di sini adalah pemahaman yang lebih menekankan kepada peran akal dalam pembentukan pengetahuan itu sendiri. Filsafat ilmu mendorong refleksi tentang hakikat realitas atau ontologi, pengetahuan atau epistemologi, dan proses-proses yang melaluinya bagaimana manusia dapat mengenali dunianya. Kemudian bisa teman-teman sekalian lihat dari bagian sini, filsafat kepustakawanan itu memiliki 4 fokus ya. Fokus yang pertama itu kepada hakikat perpustakaan. Perpustakaan itu tidak hanya sebatas buku fisik dan informasi untuk saat ini, melainkan perpustakaan itu juga harus menempatkan pustakawan sebagai tokoh kunci untuk membentuk bagaimana informasi itu diorganisir. Kemudian fokus yang kedua ada pengorganisasian, di mana pustakawan itu harus paham betul bagaimana mengorganisasikan informasi dan buku-buku agar semua orang tuh dapat mengaksesnya dengan mudah. Kemudian yang ketiga ada fokus kepada informasi. Ontologi dari filsafat pustakawanan juga mencakup pemikiran bagaimana informasi dapat dipertahankan sebagai entitas abstrak yang tetap relevan meski medium atau bentuk fisiknya telah berubah. Kemudian yang terakhir ada fokus kepada peran perpustakaan. Peran utamanya di sini adalah sebagai penjaga dan pelestari. Namun pustakawan juga memiliki fokus kepada bagaimana agar informasi itu tetap dijaga, tetap terjaga, dan dapat diakses secara berkala terus-menerus sampai ke masa yang akan datang. Selanjutnya ada hubungan antara filsafat ilmu dan kepustakawanan. Filsafat ilmu mempelajari hakikat kebenaran ilmiah dan metode untuk mencapainya. Sementara kepustakawanan menangani bagaimana pengetahuan dan informasi dapat diorganisir, dilestarikan,
informasi, meskipun kepustakaan memiliki peran praktis dalam mengelola suatu pengetahuan dan informasi yang tetap bermanfaat bagi masyarakat. Next. Selanjutnya ada alasan keberadaan filsafat ilmu dan filsafat kepustakawanan dalam aspek ontologis. Yang pertama, untuk memahami dalam mengidentifikasi realitas. Aspek ontologis dapat mengklasifikasikan apa saja yang dianggap sebagai realitas. Misalnya bagaimana suatu realitas berada dalam suatu tempat. Sementara ontologis merujuk pada deskripsi konsep dan hubungan yang dapat dinyatakan dengan objek, nama entitas, atau kosakata bersama. Selanjutnya ada pengembangan teori. Perpustakaan tidak selalu hanya terikat pada buku, lembaran-lembaran, tetapi juga sebagai sumber digital seperti e-book, video, audio, atau jurnal yang berbasis elektronik. Dengan hal tersebut, ontologis dapat mampu memahami hakikat objek penelitian yang membantu dalam pengembangan teori yang lebih akurat. Next. Oke, selanjutnya sesi ice breaking. Di sini kita mengambil riddle atau tebak-tebakan. Cluenya tiang sama dengan 1. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. 14 ditambah 10 sama dengan 3. Pertanyaannya 4 ditambah 10 sama dengan benar. Ingat dulu ya teman-teman, tiang adalah 1. Dua ditambah 5 sama dengan 0. 2 ditambah 1 sama dengan 1. Belum. 15 ditambah 20 sama dengan betul. Ingat ya, misalnya 10 ditambah 20 itu 1. 5 ya terakhir ya. Oke, ulang terakhir. 4 ditambah 11 sama dengan berapa? 3. Betul. Oke, jadi sesi speaknya udah selesai, kita lanjut ke materi. Selanjutnya ada evolusi perpustakaan di era digital. Yang pertama ada evolusi perpustakaan. Di sini bisa dilihat evolusi dari komputer, mulai dari mesin ketik sampai ke yang lebih modern. Sekarang itu bisa membantu kita dalam mencari informasi atau pengetahuan. Contohnya saja di zaman sekarang kan perpustakaan pasti memiliki komputer yang bisa kita gunakan untuk mencari buku yang jumlahnya tuh ratusan gitu. Kemudian ada perkembangan perpustakaan di mana yang dulunya itu masih dalam bentuk di bukunya itu kita lihat, dan sekarang sudah bisa dalam bentuk e-book dan bisa kita akses melalui handphone atau laptop kita. Bisa dilihat.
Nah, berikut merupakan video ketika kami melakukan observasi di SMPN 25 Malang pada matkul pengantar studi organisasi, tapi kami mengambilnya karena masih relevan. Nah, di sini terlihat pustakawan sedang menunjukkan bagaimana cara penggunaan SLIMS. Bagi teman-teman yang belum tahu SLIMS itu apa, SLIMS itu adalah Senayan Library Management System atau aplikasi perangkat lunak yang digunakan perpustakaan untuk mengelola koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, buku seperti buku yang dipinjam, buku yang disimpan, bahkan buku yang hilang pun semuanya terdata di sini. Peran ontologisnya di sini yaitu untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi koleksi di perpustakaan. Next. Selanjutnya adalah peran filsafat ilmu dan filsafat kepustakawanan dalam mengatasi permasalahan digital. Yang pertama adalah pustakawan sebagai penggerak literasi digital. Di sini pustakawan bisa mengajarkan kepada masyarakat cara menggunakan internet, mencari sumber informasi, memahami sumber informasi, dan juga menjelaskan perkembangan teknologi. Yang selanjutnya adalah perpustakaan atau pustakawan sebagai penyedia akses teknologi. Biasanya kan di perpustakaan ada komputer, nah itu bisa digunakan masyarakat sebagai sarana untuk mereka belajar dari sana. Next. Selanjutnya adalah faktor penyebab kesenjangan digital. Yang pertama adalah infrastruktur yang kurang merata. Kan di Indonesia masih banyak nih daerah terpencil dan terpelosok. Nah itu mereka masih kesulitan dalam menjangkau teknologi ataupun jaringan internet. Nah yang selanjutnya adalah keterbatasan ekonomi. Mahalnya alat elektronik seperti smartphone, laptop, dan juga komputer itu membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk membeli. Yang ketiga adalah kurangnya literasi digital. Meskipun ada akses teknologi, tetapi masyarakat di sini masih belum mumpuni dalam memanfaatkan teknologi atau biasanya masih disebut gaptek. Next. Selanjutnya adalah ada dampak kesenjangan digital. Yang pertama ada keterbatasan akses informatif. Nah di sini biasanya daerah yang masih kental dengan adat. Nah biasanya kan bahasa dari mereka itu bahasa sehari-hari mereka atau bahasa adatnya mereka. Jadi mereka sedikit kurang paham dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris. Nah kebanyakan internet ada beberapa yang menggunakan bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah ketidakmampuan mengakses teknologi. Daerah ini biasanya memiliki harga paket yang relatif mahal dan juga ada penjadwalan listrik. Biasanya jam sekian listrik menyala dan jam sekian listriknya mati. Baik, sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya adalah filsafat ilmu dan filsafat kepustakawanan di sini memiliki hubungan yang sangat erat, terutama dalam bagaimana sih pengetahuan itu diorganisasi dan disampaikan kepada masyarakat, terutama pada konteks digital saat ini. Selain itu, perpustakaan juga bisa digunakan sebagai jembatan untuk mengatasi kesenjangan digital. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan filsafat kepustakawanan bisa membantu memperkuat fondasi dan juga memajukan peran perpustakaan di era modern ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 8 kami undur diri. Wassalamualaikum